Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan makna adorasi sebagai saat kita menerima kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan sendiri. Santo Yohanes dalam Injilnya di prolog Yohanes bab 1 ayat 16. Dia mengatakan, karena dari kepenuhannya, di sini adalah Yesus Kristus. Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan adorasi, kita ada dalam status posisi untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia menunjukkan segala berkat dan kasih karunia yang boleh kita terima secara istimewa dari Tuhan Yesus Kristus. Dan itu dianugerahkan dari kepenuhannya. Artinya dalam diri Yesus Kristus kepenuhan Allah tinggal padanya. Sumber segala rahmat ada padanya. Dan karena dia telah menjadi manusia tinggal di antara kita, dan dia bahkan hidup tersembunyi 30 tahun di Nazaret, kemudian berkarya 3 tahun, dan akhirnya menderita sengsara wafat, namun bangkit. Dengan demikian seluruh gerak hidup manusia, dari lahir, hidup secara rapuh sebagai manusia yang bayi, anak-anak, remaja, anak muda, kaum muda, dan dewasa, semua telah diberkati, telah diberi kasih karunia, karena seluruh proses hidup kita pun dialami, dihidupi, dijiwai oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, Allah yang menjadi manusia. Peristiwa ini peristiwa yang sangat menakjubkan. Seperti apa yang sering disebut dalam teologi, itu pertukaran suci. Allah berkenan menjadi manusia, mengambil kemanusiaan kita, agar kita manusia yang rapuh dan lemah boleh ambil bagian, berpartisipasi dalam keilahian Allah. Dan itu terjadi dalam Yesus Kristus. Betapa penting merenungkan kekayaan iman kita ini. Bahwa seluruh diri kita, umat Kristiani, gereja, bahkan umat manusia, telah menerima warta yang paling menggembirakan. Bahwa kemanusiaan kita yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini telah ditebus, telah diampuni. Pertama, karena Yesus Kristus Tuhan kita yang menjadi manusia mengambil kemanusiaan kita. Mengambil dalam arti menghidupi agar kemanusiaan kita dimasuki oleh hidup ilahi sehingga ditebus dan diselamatkan. Dan yang kedua, agar seluruh dimensi kehidupan manusiawi kita yang penuh dosa ini, dari awal sampai akhir, dari kelahiran, hidup hingga kematian, pun dijalani, dihidupi, dialami oleh Yesus Kristus. Kecuali satu hal yang tidak Yesus alami, yaitu dosa. Tapi seluruhnya yang lain, suka duka hidup kita sebagai manusia,
Bahkan ketika kita masih dalam masa pandemi seperti ini pun sebenarnya disertai Allah. Inilah kasih karunia demi kasih karunia yang bersumber dari Allah sendiri, yang telah dipancarkan oleh Yesus Kristus. Dan berkat sakramen Maha Kudus, Ekaristi, kasih karunia demi kasih karunia itu menjadi dekat dengan kita. Dalam sakramen Ekaristi, dalam misa kudus dan perayaan Ekaristi itu kita sambut, bahkan kita konsumsi dalam komuni suci, sehingga sumber rahmat, kasih karunia itu kita terima dalam bentuk sakramental, dalam bentuk tanda, tetapi hakikat dan isinya adalah diri Allah sendiri. Bayangkan, kita boleh menerima dan menghidupi keilahian, kealahan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia dan kini hadir dalam rupa roti, sehingga dalam diri kita ini dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Maka kasih karunia demi kasih karunia itu tentu saja mencakup segala hal, entah rahmat pengudusan, rahmat kebijaksanaan, rahmat damai sejahtera, rahmat pengampunan yang paling penting juga. Tapi sebenarnya kasih karunia demi kasih karunia yang paling utama adalah hidup Allah sendiri, diri Tuhan sendiri. Itulah yang diberikan kepada kita. Maka adorasi menjadi kesempatan kita bersyukur. Sebab kita dengan segala kelemahan dan kekurangan, kita yang menjalani hidup dengan tidak mudah ini disertai oleh Tuhan sendiri. Dan kita bukan hanya diberi anugerah segala rahmat yang diperlukan setiap hari, entah itu rezeki, entah itu keselamatan, entah itu kesehatan, tapi kita diberi diri Allah sendiri yang menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam sakramen Ekaristi Kudus. Kita sungguh-sungguh orang-orang yang beruntung karena telah menerima hidup Allah sendiri melalui Kristus yang melalui dalam Ekaristi Kudus kita terima dan kini kita sembah dalam adorasi. Kita lanjutkan adorasi kita menghadap Sang Sumber Rahmat yang dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.